Halo teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu FIR, Flight Information Region. Pertemuan Presiden Jokowi pada Singapura saat bertemu dengan Perdana Menteri menjadi babak baru dalam pembahasan Flight Information Region atau pengolahan wilayah negara. Flight Information Region sendiri merupakan isu kedaulatan udara yang kerap kali dibahas sejak lama dan menjadi polemik hingga sekarang. Selain lewat jalur diplomatik, diam-diam militer Indonesia melalui Pak Prabowo juga memperkuat alutsista TNI Angkatan Udara dengan mendapatkan suntikan dana belanja untuk kebutuhan militer Indonesia hingga mencapai 127,7 triliun. Kedaulatan setiap negara harus dijaga secara keseluruhan. Pada konteks ini adalah kedaulatan wilayah yang mencakup udara, darat, dan laut. Namun Indonesia belum berdaulat dalam udara sepenuhnya. Bagian darat Indonesia seperti Sarawak, Tanjung Pinang, Semenanjung Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau. Dalam mengelola zona identifikasi, penerbangan dikuasai oleh Air Traffic Control atau ATC Singapura. Hal ini menjadi ancaman karena saat pesawat Tentara Nasional Indonesia dalam patroli maupun latihan harus melapor ke Singapura. Secara ekonomi juga mengharuskan Indonesia untuk membayar biaya kepada Singapura jika melewati wilayah tersebut. Tujuan penelitian yaitu menunjukkan kepentingan Indonesia dalam mengambil alih Flight Information Region atau FIR sebagai upaya untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Lalu bagaimana kisah langit Indonesia? Kita bahas langsung pada FIR. Apa itu FIR? Flight Information Region. FIR merupakan ruang udara di mana terdapat Flight Information Service atau FIS dan Alerting Service. FIS dan Alerting Service merupakan pelayanan yang diberikan oleh Air Traffic Service (ATS) yang berfungsi untuk memberikan layanan terkait lalu lintas di udara atau ECAO tahun 2005. Pada intinya, ATS yang terdapat dalam FIR murni bertujuan untuk memaksimalkan dan memastikan keselamatan lalu lintas penerbangan pada suatu cangkupan ruang udara. Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas belum mampu sepenuhnya mengelola wilayahnya, terutama pada ruang udara di bagian wilayah Batam dan Natuna, dikuasai oleh Singapura dan Malaysia. Berdasarkan hasil pertemuan International Civil Aviation Organization atau ICAO pada Maret 1964 di Dublin, Irlandia menyatakan bahwa FIR wilayah Indonesia hanya sebesar 100 mil laut atau 1.825 km yang dikuasai oleh negara lain. Wilayah udara yang dikuasai mencakup Blok A, Blok B, Blok C. Blok mencakup di atas 8 km sepanjang Batam dan Singapura. Blok 8 mencakup Tanjung Pinang dan Karimun, dan Blok C mencakup wilayah udara Natuna yang dikuasai oleh Singapura di atas 24.500 kaki dan Malaysia di bawah 24.500 kaki berdasarkan sumber CNN Indonesia pada tahun 2018. Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tentunya dirugikan karena mengharuskan penerbangan sipil maupun militer di wilayah udara Indonesia mewajibkan untuk melaporkan pada FIR yang ada di Singapura ataupun Malaysia, meskipun berada di wilayah Indonesia. Misalkan penerbangan dari Natuna ke Tanjung Pinang, maka maskapai yang ada di Indonesia atau pesawat militer Indonesia wajib melapor terlebih dahulu kepada FIR Singapura. Selain dilihat dari segi kedaulatan, wilayah Indonesia yang dikuasai oleh FIR Singapura tersebut dapat dilihat dari segi ekonomi. Penerimaan dari aktivitas penerbangan yang ada di wilayah FIR penguasaan Singapura bagi Indonesia hanya mendapatkan sharing, sedangkan pergerakan penerbangan setiap hari di wilayah tersebut mencapai 10.000, dilansir berdasarkan CNN Indonesia pada tahun 2018. Dapat dipastikan bahwa negara lain mengambil keuntungan dengan ikut campur dalam mengelola wilayah tertentu. Dalam hal ini adalah Singapura yang mengelola Batam, Natuna, dan wilayah sekitarnya. FIR di Indonesia berdasarkan Supplement Aeronautical Information Publication atau AIP
dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara pada SK 025 tanggal 14 April 2005, ruang udara Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang. FIR Jakarta atau GATSC berada di bagian barat yang berpusat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bertugas untuk melayani penerbangan baik yang berasal dari penerbangan domestik ataupun penerbangan internasional. FIR Ujung Pandang atau FIR yang berada di Makassar ini berada di bagian timur, berpusat di Bandara Internasional Hasanuddin Makassar, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan fungsi dari FIR itu sendiri, yang meliputi Flight Information Service atau Airline Service di sekitar wilayah Indonesia bagian timur. Adapun lembaga yang akan mengurusi dalam pengurusan FIR atau Flight Information Region. Nah, lembaga yang mengurus ini merupakan lembaga Airnav yang mengelola dan bertugas untuk melayani navigasi penerbangan di seluruh wilayah Indonesia yang terbagi menjadi dua wilayah Flight Information Region, yaitu FIR Jakarta dan FIR Ujung Pandang, dengan total luas FIR yaitu mencapai 5.933.252 km persegi dan luas wilayah besar 4.110.752 km persegi dengan jumlah lalu lintas penerbangan hingga 10.000 movement per hari. Wilayah operasi Airnav Indonesia perbatasan langsung dengan FIR Melbourne dan Brisbane, Australia, FIR Colombo, Sri Lanka, FIR Singapura, yaitu FIR Kuala Lumpur, dan Kinabalu, Malaysia. Lalu kita akan membahas FIR yang dikelola oleh Indonesia yang berada di Asia Pasifik. Indonesia juga mengelola wilayah udara negara lain untuk alasan keselamatan seperti Christmas Island merupakan bagian di wilayah Australia. Pesawat Australia yang akan terbang dari Sydney ke Christmas harus melapor ke Indonesia terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada Timor Leste, FIR. Timor Leste secara keseluruhan juga dikelola oleh Indonesia. Indonesia masih mengelola ruang udara milik Timor Leste untuk penerbangan dengan ketinggian di atas 24,5 ribu kaki. Menurut data Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, ruang udara Timor Leste masuk ke dalam FIR Ujung Pandang. Dan yang terakhir adalah Auckland Island. Ini berada di Pasifik milik Amerika Serikat, yang FIR-nya juga dikelola oleh Indonesia melalui ATC Ujung Pandang. Jika dijumlahkan berdasarkan FIR yang ada di Asia Pasifik, jumlah FIR yang dikelola oleh Indonesia di Asia berjumlah 112, dan FIR yang ada di kawasan Pasifik itu ada 6. Selanjutnya, wilayah FIR yang akan diakuisisi oleh Indonesia. Berdasarkan yang telah kita ketahui yang tadi berada di Sarawak dan Tanjung Pinang yang sudah diakuisisi oleh Singapura, Kepulauan Riau dalam mengelola identifikasi atau penerbangan yang dikuasai oleh Air Traffic Control ATC Singapura, yaitu berasal 100 mil laut dan sekitar 1.825 km. Lalu upaya yang untuk mengambil wilayah alih FIR Singapura telah dilakukan oleh Indonesia sejak tahun 1991 dengan mengajukan pengambil alihan FIR tersebut ke Indonesia, namun perlu adanya persetujuan dari ICAO. Pada tahun 1993, Indonesia kembali mengajukan pengambilan alihan FIR dalam pertemuan navigasi udara regional di daerah Bangkok yang diselenggarakan oleh ICAO, namun mengalami kegagalan karena Indonesia kalah lobby dalam mengirimkan delegasi pejabat, yaitu waktu itu pejabat tersebut adalah SM1, sedangkan Singapura mengirimkan delegasi menteri terkait. Lalu pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Januari, dilakukan pertemuan antara Singapura dan Indonesia di Bali yang menghasilkan agar pengembalian FIR
yang mengelola sektor A wilayah udara mencakup Natuna dan Batam dapat dikembalikan ke Indonesia. Namun hasil laporan kunjungan kerja panitia kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Bandara Hang Nadiem Batam di Kepulauan Riau pada tanggal 1 sampai 2 April 2015 menemukan adanya koordinasi navigasi atau lalu lintas penerbangan antara Indonesia dan Singapura di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Vir Singapura sejak 1995 dan Singapura akan mengembalikan pengelolaan Vir Singapura ke Indonesia yang memerlukan persetujuan ICAO. Juga terjadi kendali secara politis karena Malaysia menjadi dewan ICAO dan Indonesia hanya anggota biasa. Berdasarkan negosiasi antara Singapura dan Indonesia mulai menemukan titik kesepakatan saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Singapura dan bertemu dengan Perdana Menteri Singapura yaitu Lee Hsien Loong pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 8 Oktober. Masing-masing kepala negara memberikan joint press statement. Lalu ada isu yang terhadap Vir New Zealand yang disewa oleh Singapura. Singapura melakukan perjanjian, yaitu berisikan area pelatihan militer dengan Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Belakangan mereka bahkan berhasil membuat kesepakatan dengan serupa dengan India, Jerman, dan Afrika Selatan. Namun Selandia Baru menolak Singapura untuk membangun pangkal udara tersebut. Singapura kesulitan dalam ruang udara bagi pesawat tempurnya, terlebih semenjak pengambilalian Vir Kepulauan Riau. Berdasarkan yang dilansir oleh Newsroom, pada 14 Juni 2019, pemerintah Selandia Baru sedang mempertimbangkan untuk menolak bagaimana rencana Singapura yang telah diusulkan oleh Menham dari Selandia Baru, Paul Mark, pada Desember 2012 dengan menolak tegas untuk pembangunan pangkalan udara AU Singapura di OHK. Alasan penolakan tersebut adalah yang pertama adalah adanya potensi pencemaran udara. Yang kedua, adanya potensi pencemaran air dan limbah B3 akibat adanya tumpahan bahan bakar dan amunisi. Dan yang terakhir, yang ketiga, adanya polusi suara karyan yang berasalkan dari pangkal udara yang direncanakan didirikan di dekat pemukiman warga dan sekolah. Akhir kata, dari kesimpulan yang telah kita bahas hari ini, bahwasanya pentingnya nasional atau Republik Indonesia dalam mengambil alih Vir ke Singapura ini yaitu ada dua alasan, yaitu yang pertama ada segi kedaulatan, segi keamanan nasional, serta alasan lain berupa segi ekonomi yang strategis. Upaya yang harus dilakukan oleh Indonesia terkesan lamban dan abai dalam memperhatikan sektor wilayah udara yang ada di Kepulauan Riau, Natuna, Batam, dan sekitarnya. Padahal wilayah tersebut berbatasan langsung dengan negara lain. Terlihat dari ketidakseriusan dari pemerintah dalam berbagai pertemuan ICAO yang tidak membuahkan hasil, dan selama ini wilayah tersebut masih dikuasai oleh Singapura. Padahal penguasaan wilayah udara sangat menopang visi utama pemerintah saat ini menjadi poros maritim dunia sebagai negara kepulauan Indonesia, kepulauan yang cukup besar juga yang ada di dunia ini. Saran terhadap pemerintah yaitu menunjukkan keseriusan bahwasannya dalam mengolah wilayah udara Indonesia secara keseluruhan demi mewujudkan negara yang berdaulat. Adapun upaya yang dapat dilakukan berupa pembentukan batas wilayah udara Indonesia, yaitu dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang paham dengan industri penerbangan dan lalu lintas penerbangan, serta paham melakukan diplomasi untuk meningkatkan nilai tawar internasional dalam bidang penerbangan. Selain SDM, sangat penting juga untuk mengembangkan teknologi yang dapat mumpuni kesiapan infrastruktur serta pembiayaan yang baik dari pemerintah melalui penetapan anggaran yang cukup untuk mewujudkan visi tersebut. Akhir kata, hanya itu saja yang bisa kita bahas dalam pertemuan kali ini. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan dapat dicerna dengan baik dan tersampaikan dengan baik kepada teman-teman semua.